Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Kurniawan Yasin, NIM 63010200123, Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Ibu Arna Ansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Sebelum kita menuju ke mekanisme pasar dalam Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Lantas bagaimana struktur pasar dalam Islam? Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetensi yang terjadi di pasar tersebut. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tingkat tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang di mana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna timbul apabila output industri disediakan dan ditawarkan oleh sekelompok kecil perusahaan. Perusahaan besar mampu memproduksi barang lebih banyak dan pemasarannya bisa menekan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil tidak dapat mempertahankan dirinya. Jadi dalam pasar persaingan tidak sempurna, kita akan menemui penjual yang sedikit jumlahnya. Dilanjutkan dengan efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan yang adil. Islam mengatur bagaimana cara-cara alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan juga tidak keluar dari koridor syariah. Distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Konsep Islam dalam Al-Quran tentang distribusi pendapatan. 1. Kedudukan manusia yang berada antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. 3. Islam menganjurkan untuk membagi harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Lantas bagaimana mekanisme pasar dalam Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.
Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang. Harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Ciri khas mekanisme pasar Islam: kebebasan orang untuk keluar masuk pasar, adanya informasi yang cukup tentang kekuatan pasar dan barang dagangan, dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran, adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk. Terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonomi yang itu seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan maupun ukuran. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan dapat diambil kesimpulan, dalam prinsip ekonomi Islam, sebuah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur pemaksaan dan tidak boleh memaksakan hak orang lain dalam bertransaksi. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.